Susanto, pria yang harus rela kehilangan pekerjaannya karena stroke yang dideritanya sejak 4 tahun yang lalu. Kondisinya saat itu hampir membuatnya putus asa, sampai pada akhirnya ia mengenal Islam. Dan sejak saat itu, ia mendapatkan sebuah keyakinan untuk melanjutkan hidup dengan menjadi lebih baik lagi. Kagetnya pas dia lagi ke dagang masker, pakai kayak dipendangin itu hanya beberapa masker. Terus dia jalan seperti orang stroke, bukan orang stroke. Nah itu dia itu pakai peci. Toh ente udah mualaf. Iya, aneh udah malam bro. Oh gitu. Saya sempat berpikir ini bener apa kagak ini, saya bilang gitu. Yang saya tahu itu kan orang religi kan di agama dia sebelumnya itu. Pada waktu itu kaget, ya istilahnya hampir nggak percaya, tapi bangga, istilahnya kecampur lah, istilahnya kan dia jalan kan dalam keadaan seperti itu kan gitu. Tapi dia mau gitu jalan menuju masjid berjamaah. Saya benar-benar ya mulai dari situ saya belajar lah, kita harus bersyukur dan kita juga mendapat hidayah lewat beliau juga. Dengan Bapak siapa? Susanto. Umur sekarang Pak berapa? 49 ya, tahun. Ya, Bapak aslinya? Tangerang. Ya. Sekarang tinggal di Jakarta Timur. Pastinya 1 tahun ya. Karena Konghucu nggak diakui sama pemerintah, kita digiring ke Buddha. Nah Buddha itu sempat lama, nah Kristennya juga belum lama. Pas saya masuk bawa ke Jakarta itu sekitar tahun 95an, 94an lah saya baru mulai Kristen gitu. Iming-imingkan dengan kerjaan. Islam tadi itu saya tarik ke Kristen karena kan saya Kristen. Bos kita kan Kristen juga, jadi ya kita terpaksa kan dibaptis tuh. Itu mereka itu kan ya dengan keadaan kita terpaksa, bukan terpaksa, dipaksa tidak harus lah gitu kan. Karena kan nyari uang kan susah Jakarta, kalau mau ini ya masih kerja di sini lah bahasanya gitu kan. Ya itu kan bukan terpaksa secara halus lah bahasanya. Siapa sih yang gak kenal Islam? Semua juga pasti kenal Islam. Hanya mengenal aja, banyak dari teman-teman itu yang bilang Ustadz tuh ngajar itu selama 3 tahun itu. Saya duduk kayak di rumah itu nggak kemana-mana, duduk di rumah, duduk depan rumah. Ya saya sempatnya gini, bukan pikiran, saya pengen tahu Islam itu gimana sih. Kan saya taunya Islam ini kasar, saya bilang Islam ini kasar, saya bilang. Apalagi yang sorry nih ya, maaf ya, itu misalkan, wah kasar yang kan di TV kita kebanyakan tuh diacak-acak apa gitu kan, pasti ada yang nonton semua gitu. Yang terutama saya teringat saya tuh mereka yang bawa minuman ciu kan diguyur gitu kan, ini nggak boleh. Cuma kan saya bilang caranya masanya kayak gini, saya pengen tahu masanya caranya gini gimana sampai Ustadz itu bilang enggak, coba aja kamu. Pas saya tahu Islam itu ternyata lemah lembut. Sampai ketemu juga sama Ustadz. Nah itu saya juga ada kendala juga yang itu masalah mualaf nih. Suratnya kita kan di sini susah nyari katanya. Kamu ini Kristen lah, Kristen juga Kristen Pantai Costa ya, yang ini banget lah katanya, nggak bisa katanya. Di sini banyak ditolak saya. Terus saya ketemu sama Ustadz Amung, sama si ini dulu Buyung, terus diketemukan dengan Ustadz Amung, terus saya diketemukan dengan Pak Syukur, ya saya diketemukan Pak Syukur. Nah di situ saya disuruh baca kalimat 2 syahadat, langsung saya dikeluarkan ternyata kartu malam. Dan dari situ saya baru, oh iya Islam itu dipermudah juga, saya bilang nggak ada sulit. Ternyata yang sulit itu manusianya, bukan Islamnya.
itu kemauan sendiri. Ada perbedaannya. Kalau ini kan kita berpegang teguh sama yang benar-benar punya kuasa. Saya bilang. Kalau dulu kan kita berdoa sama siapa yang berdoa itu kita minta lagi gitu kan. Ada istilahnya ada siapa perantara lagi kalau dulu itu kita. Kalau sekarang kita minta bisa langsung, itu aja yang saya bilang. Kita minta langsung sama yang punya kuasa semua, punya kuasa dunia ini gitu kan. Kalau dulu kan kita minta ini kita harus melalui agama itu kan melalui nabi ini dulu kita, minta ke ini baru kita minta ke yang atas gitu. Kalau ini kan kita kalau Islam itu saya rasakan itu secara ininya pribadinya langsung kita minta, jadi tanpa ada perantara lagi. Kan sembuh tadi kan saya minta sembuh dulu, saya mau sembuh, itu lama-lama ya udah saya coba. Memang saya mintanya pertama saya minta berdiri dulu, berdiri kasih, terus kita minta jalan, jalan dikasih, nggak bisa ke masjid, masjid kan kita terus kata Ustadz ini Pak Rustamin almarhum, ya makanya saya bilang itu berjasa banget buat saya, itu selalu dia, ayo jangan takut, ayo di situ saya makanya saya terus sampai sekarang ini saya baru bisa, alhamdulillah bisa istiqomah ke masjid, bisa berdiri jalan. Tadinya selama 3 tahun itu saya nggak bisa jalan. Untuk Jakarta itu kebanyakan Islam ya, terus terang aja saya bilang Islam semua. Nah itu mereka itu untuk persaudaraan itu ada kuat saya bilang itu. Makanya kalau itu kan kita ini saudara semua saudara. Jadi kita ada apa-apa bisa langsung. Nah, ini dekat-dekat kita semua tetangga semua saudara gitu bilangnya. Itu kebersamaannya banyak positif. Struknya itu saya awalnya pertamanya itu darah tinggi, itu sama dokter saya udah bilang, saya klinik bilang bapak hati-hati nih, tensi bapak tinggi terus. Cuma saya kan kerjanya ya 24 jam lah bahasanya, begadang terus kita nggak ngerasa pusing, nggak ngerasa apa, tetap tiba-tiba jalan langsung dingin semua tubuh. Ya udah itu nggak bisa jalan udah, tetap kita masih bisa ngobrol gini, terus lama-lama pingsan dan langsung saya udah nggak sadar lagi selama berapa sih 2 minggu ada tuh sadar sebentar paling ntar ini lagi di sana lagi sadar pingsan gitu jadi awal muda gitu. Ini ya Pak jualannya? Iya jualan masker ya. Dulunya sebelum pakai apa ini roda bayi ya Pak? Roda bayi. Oh roda bayi. Gantung. Sebelum pakai roda bayi itu digantung? Digantung di leher. Oh, digantung di leher. Usaha ini Pak, satu harinya mohon maaf untuk misalkan penghasilan dapat kotornya, kita mungkin 50.000 ada kotor. Satu hari ya kotor itu bulan ini kita ambil modal. Ya paling kita 20.000-an. Bapak inisiatif pengen jualan seperti ini tuh ada dorongan dari siapa? Ya kalau pertamanya awalnya ya kita cerita awalnya. Pertama awalnya dulu kan saya kerja di garmen, saya punya bahan. Nah itu awalnya masyarakat tuh butuh masker susah banget gitu. Itu kebetulan saya punya bahan berapa karung, kita bongkar semua bahan itu, terus kebetulan punya teman itu bisa jahit. Ya udah saya bilang, ini saya belum nggak punya modal tapi saya punya karet sama bahan. Tolong jadikan 1.000 saya bilang. Nah itu kan terus saya bilang buat apa nah? Kita buat bagi-bagi aja dulu dah. Tapi waktu itu saya bagiin cuma 400 saya jual untuk bayar tukang jahit. Di saat sebagian orang mengambil keuntungan besar dari masker, justru Pak Susanto memikirkan bagaimana agar masyarakat mendapatkan masker dengan harga yang murah, bahkan secara cuma-cuma. Mengingat dengan segala keterbatasannya, hal tersebut patut menjadi contoh agar kita tidak selalu mengambil keuntungan dari banyak orang yang sedang kesusahan. Setelah membagi seperti itu, ada nggak rasa Bapak ketakutan ini uang nggak balik lagi, ketakutan modal saya besok seperti apa? Ada nggak perasaan seperti itu? Yang saya takut itu cuma satu, nggak bisa bayar orang yang saya suruh jahit gitu. Semua tentang rasa cinta. Ayo kita kerja di sini lah. Kita jangan sampai ngambil hak orang lain. Itu yang saya pegang. Kebetulan ketemu dengan Islam ini.
pas saya ketemu Islam ini, ini pas sejalan sama saya. Terus saya berani gitu. Sampai anak pun bilang jangan apa-apa, jangan kerja berat katanya, jangan gini-gini. Dia bilang kan, ya ini kan jalan-jalan biar cepat sembuh. Itu anak sempat terlarang sih, dia bilang jangan datang. Daripada bahaya di luar. Tapi enggak, ternyata alhamdulillah sampai sekarang udah hampir setahun lebih saya udah jalanin terus. Alhamdulillah. Orang tua saya masih PR ke saya, maksudnya, ya kamu datang ke rumah masih tetap diterima, walaupun saya menolak. Nah, kita masih datang kok kalau mereka mengadakan acara apa, kita datang, kita menerima apa dengan ada biasa lah, kita sebagai anak. Saya juga mengerti sebagai orang tua kan, kita nggak boleh melepas atau memutus silaturahmi, nggak boleh kita. Ada istilahnya gini, kita wajib menghormati, tidak wajib mengikuti orang tua. Kenapa? Karena kalau kita wajib mengikuti, otomatis apa yang dikatakan orang tua harus diikuti. Tapi kalau kita wajib menghormati orang tua, berarti apapun keputusan mereka, kita hormati, walaupun kita nggak wajib untuk mengikuti. Untuk pesan saya, untuk bagi mereka yang sudah sakit stroke, kita jangan putus asa. Kita harus terus berjuang. Yang namanya penyakit itu datangnya dari Allah, pasti akan sembuh dari Allah juga. Kalau kita putus asa, itu aja kita udah menjatuhkan diri kita sendiri. Karena obat yang paling utama diri kita sendiri. Itu dengan diri kita berjuang atau diri kita semangat, itu pasti kita akan bisa maju terus. Dengan dapat hidayah ini, saya bersyukur dengan Allah. Di saat ini kita harus ikhtiar terus lah, istiqomah dalam ibadah kalau menurut saya sih. Karena dalam ibadah itu banyak kelebihan-kelebihan yang kita dapat, hidayah kita dapat. Jadi saya ini kan istiqomah terus, kita sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Itulah pesan-pesan saya. Soalnya kalau 5 waktu ditinggal, apalagi subuh itu paling berat. Terutama saya waktu pertama subuh bangun itu malas banget, terus terang mau bangun itu padahal cuma 2 rakaat itu paling susah. Tapi sekarang alhamdulillah kita tahajud dapat, setelah kita istiqomah. Duha kita tiap hari itu, terutama untuk yang orang dagang, saya bilang duha itu jangan dilepas untuk orang dagang, karena pintu rezeki dibuka di situ. Menurut saya, bukan saya itu merasakan di situ. Duha itu membuka pintu rezeki buat saya, karena kita minta di saat itu langsung jalan kerja. Terima kasih Pak Susanto. Darimu kami belajar pentingnya bersyukur dengan apa yang kami miliki. Dan darimu pula kami percaya bahwa keajaiban doa itu adalah nyata. Semoga niat baik dan tulusmu untuk selalu di jalan Allah SWT akan membawa kebaikan dan kebahagiaan untukmu sekeluarga. Dan teruntuk semuanya, ayo kita semangat dan tetap berusaha untuk menjadi lebih baik. Seberat apapun ujian, bukanlah akhir dari segalanya. Tetap menerapkan kejujuran dan pantang menyerah menjalani kehidupan ini. Jangan pernah mengambil keuntungan dari orang-orang yang justru sedang kesusahan. Terima kasih, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan kebaikan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.